Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan, NIM 121170008. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional yang berjudul Hydrogeophysical Investigation for Groundwater Resource from Electrical Resistivity Tomography and Self-Potential Data in the Maiganga Area, Adamawa, Cameroon. Baik, untuk table of content, untuk hal yang akan kita bahas pada penelitian pada presentasi kali ini, yang pertama itu pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu tanggapan. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Untuk latar belakang, Maiganga adalah kota utama di Departemen Mbere yang terletak di wilayah Adamawa, Kamerun. Nah, pertumbuhan penduduk dan migrasi internal yang tidak teratur ini menyebabkan kebutuhan akan air bersih di daerah tersebut itu meningkat tajam, sehingga akses sumber air yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik itu akan sangat sulit, dan dari tahun ke tahun juga menurun dengan sangat cepat. Nah, hal inilah yang menjadikan latar belakang dilakukan pengukuran atau penelitian pada daerah tersebut. Dan sebelah kiri dapat kita lihat peta dari geologi dari Maiganga, di mana formasi geologi dari Maiganga ini merupakan bagian dari sabuk Pan-Afrika Tengah Kamerun yang berdominasi dengan domain Adamawa-Yadi. Nah, lokasi penelitian ini terdiri dari formasi batuan metamorf dan plutonik. Untuk tujuan utama yang dilakukan pada penelitian jurnal ini yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pasokan air minum yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas di wilayah Maiganga dan sekitarnya. Baik, kita masuk ke metodologi. Jadi untuk metode geofisika yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, Electrical Resistivity Tomography atau disingkat dengan IRT. Nah, metode ini dia memanfaatkan sifat resistivitas batuan sehingga akan sangat baik dalam merepresentasikan lapisan batuan bawah permukaan, terutama untuk lapisan target. Nah, kemudian hal yang menjadikan daya tarik lagi atau daya tarik tambahan adalah biaya yang relatif rendah, kemudian dengan cara non-invasif dan cepat untuk menghasilkan model 2 dimensi dari sifat geologik dari bawah permukaan. Untuk konfigurasi yang digunakan yaitu konfigurasi selam bersih. Kemudian metode yang kedua yaitu metode self potensial atau ST. Nah, metode geofisika ini merupakan metode geofisika pasif yang didasarkan pada kejadian alami medan listrik di permukaan bumi yang dihasilkan dari elektrokimia, kemudian elektrokinetik dan termoelektrik. Kemudian metode SP ini di sini sangat berguna untuk melokalisasi dan mengukur aliran air tanah, dan penyebaran polutan untuk memperkirakan sifat hidrolik permanen dan akuifer itu sendiri. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat model 2 dimensi pada lintasan pertama, di mana dapat kita lihat pada lapisan atas merupakan lapisan keras. Kemudian terdapat struktur patahan yang ditandai dengan garis putus-putus di bagian tengah. Kemudian untuk zona prospek air tanah sendiri itu anomali berwarna biru dengan garis hitam. Di situ berada di ketebalan di kedalaman 19,8 hingga 33,8 meter dengan nilai resisitivitas 235 hingga 500 ohmmeter. Nah, kemudian untuk anomali model 2 dimensi pada lintasan kedua, mana dapat kita lihat untuk lapisan atas merupakan lapisan keras dengan resistivitas tinggi, kemudian untuk zona prospek air tanahnya merupakan air tanah akuifer tertekan, di mana berada pada ketebalan hingga 25 meter dengan resistitivitas 70 hingga 470 ohmmeter. Kita lanjut ke model 2 dimensi pada lintasan ketiga, di mana dapat kita lihat untuk lapisan atas merupakan lapisan keras dengan melindungi lapisan di bawahnya yaitu lapisan akuifer, di mana akuifer di sini merupakan zona akuifer tertekan yang berada pada kedalaman 19,8 meter dengan nilai resistitivitas 70 hingga 350 ohmmeter. Kemudian untuk
anomali dua dimensi pada lintasan ketiga dapat kita lihat bahwa untuk target aquifer sendiri itu berada dekat dengan permukaan. Nah, di sini aquifer yang teridentifikasi di sini merupakan aquifer dangkal ya, dengan nilai resitivitas mencapai 150 hingga 560 meter. Dan untuk lapisan diikuti lapisan di bawahnya itu merupakan lapisan basement geodesic dengan resitivitas tinggi yaitu 5.180 hingga 2.740 meter. Baik, kita lanjut ke anomali dua dimensi pada lintasan kelima, di mana untuk aquifer sendiri di sini diidentifikasi pada kedalaman 12,4 meter dengan jenis aquifer tertekan. Nilai resitivitasnya yaitu 150 hingga 490 meter. Kita juga dapat melihat kemungkinan terjadi patahan yang ditandai dengan garis patah-patah berwarna merah pada gambar. Oke, kita lanjut ke anomali dua dimensi pada lintasan 6, di mana dapat kita lihat bahwa di sini diidentifikasi zona prospek air tanah di sini merupakan aquifer tertekan dengan ketebalan mencapai 15 meter di nilai resitivitas 350 hingga 850 meter. Kita lanjutkan untuk anomali dua dimensi pada lintasan ketujuh. Di sini kita lihat bahwa untuk zona aquifer di sini merupakan aquifer dangkal, di mana dia bercampur dengan tanah di atas permukaan. Nah, untuk nilai resitivitasnya yaitu 250 hingga 650 meter. Diikuti dengan lapis yang kedua yaitu merupakan gneiss lapuk dengan nilai resitivitas yang cukup tinggi, di mana di sini merupakan batuan keras yang sama sekali tidak mengandung air. Kita lanjut ke lintasan yang terakhir, di mana dapat kita lihat pada bagian permukaan itu merupakan formasi laterit dengan ketebalan mencapai 12,4 meter, kemudian diikuti oleh aquifer tertekan dengan anomali berwarna biru. Zona prospek air tanah merupakan aquifer tertekan dengan nilai resitivitas 85 hingga 360 meter. Oke, kita masuk ke analisis dari self potensial, di mana dapat dilihat pada gambar bahwa pada lintasan 1, zona resapan dangkal itu diidentifikasi sekitar jarak 42,5 dan 127,5 pada kedalaman 14,33 meter. Sedangkan untuk pada lintasan kedua, anomali self potensial rendah itu ditandai dengan lingkaran merah dan merupakan zona resapan air dangkal dengan nilai puncak itu minus 100,81 MV dan minus 106,77 MV hingga minus 123,61 MV. Kemudian kita lanjut ke lintasan ketiga. Di lintasan ketiga sini dapat kita lihat bahwa zona superimposisi kurva SP pada jarak 67,5 meter ini menjadikan zona ini itu sebagai zona infiltrasi dan mencapai kedalaman hingga 18,16 meter. Itu ditandai dengan lingkaran merah. Kemudian untuk lintasan keempat dapat kita lihat bahwa di kedalaman 10,46 dan 18,16 meter di sini nilai SP hanya menunjukkan nilai maksimum dan minimum negatif yang dapat dikaitkan dengan zona resapan dangkal. Kemudian kita lanjut untuk lintasan kelima, puncak SP terendah itu muncul pada jarak 67,5, kemudian 102,5 dan 107,5 meter dengan nilai maksimum minus 129 hingga minus 147,29 mV. Nah, di sini superimposisi kurva SP ini di lokasi-lokasi tersebut atau nilai SP rendahnya dengan jelas menunjukkan bahwa resapan air itu lebih dalam dan kedalamnya mencapai sekitar 25,71 meter. Kemudian kita lihat pada lintasan ke-6,
itu kita dapat mengamati bahwa kurva ini dimulai dengan oscilasi panjang gelombang pendek dengan nilai SP dengan amplitudo yang kecil dan diakhiri dengan oscilasi panjang gelombang besar. Nah, dapat kita lihat juga di sini bahwa zona infiltrasi dangkal itu digambarkan pada lingkaran merah, ya. Kemudian kita lanjut untuk lintasan ketujuh. Ya, di lintasan ketujuh ini dapat diidentifikasi 5 zona diskontinuitas pada lingkaran merah dengan jarak 47,5 hingga 137,5 meter, di mana semua kurva SP ini memiliki cekungan yang sama. Zona ini juga sesuai dengan zona infiltrasi air yang ditandai di sini dengan garis panah merah secara vertikal pada gambar. Kemudian kita masuk ke lintasan yang terakhir. Untuk lintasan yang terakhir ini menunjukkan puncak negatif itu muncul di jarak 62,5, kemudian 92,5 hingga 107,5 meter dengan nilai minus 236,66 hingga minus 214,09 MV. Nah, 3 zona resapan air ini yang lebih dalam itu telah digambarkan pada lingkaran merah di kedalaman 18,16 dan 20,06 meter. Baik, kita masuk ke selanjutnya yaitu analisis hidrogeologi. Nah, di sini pada gambar dapat kita lihat pada gambar 20 itu menunjukkan bahwa air tanah pada kedalaman yang lebih dalam itu berada di bagian tenggara dan agak ke arah timur laut wilayah studi. Tetapi ada di kedalaman dangkal, untuk kedalaman dangkal sendiri itu berada di bagian utara dan sebagian lagi di wilayah barat laut. Kemudian pada gambar 21 dapat kita lihat bahwa ketinggian air statis di seluruh wilayah studi itu bervariasi dari mulai 970 hingga 1025 meter. Dan puncak yang diamati itu sesuai dengan zona ketinggian siometrik tinggi, di mana dapat dilihat bahwa arah utara itu lebih tinggi dan mengasur merendah pada arah selatan. Kemudian pada gambar 22 di sini dapat kita lihat arah aliran air itu ditandai pada kisi-kisi vektor yang berwarna merah. Nah, di situ panah tersebut menunjukkan bahwa pola aliran dari tempat yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Nah, kemudian dapat dilihat juga dan disimpulkan bahwa daerah resapan air ini terletak di sepanjang barat laut, timur laut, dan bagian barat daya pada wilayah studi. Sedangkan untuk wilayah pembuangan sendiri itu terlihat jelas terletak di bagian tengah dan bagian selatan pada wilayah studi. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari hasil yang kita dapatkan, kemudian hasil analisis tadi, itu bahwa dapat disimpulkan bahwa zona ini merupakan zona prospek untuk dilakukan tempat pengeboran sumur bor dan dikembangkan untuk eksploitasi air tanah yang lebih lanjut. Nah, air tanah yang diidentifikasi ini berupa air tanah tertekan yang memiliki kualitas maupun kuantitas yang baik jika dilakukan eksploitasi. Nah, tentunya pekerjaan selanjutnya ini akan lebih baik apabila dilakukan penggunaan lubang bor dengan mengidentifikasi formasi geologi dan karakteristik yang berbeda dan kompleks. Oke, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Untuk tanggapannya, metode ini sangat baik apabila digunakan di Indonesia, tentunya dengan pengolahan data yang kompleks dan analisis yang tentunya harus lebih kompleks sehingga untuk hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review dari jurnal internasional ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.